Atalanta sukses telikung Inter Milan untuk transfer Gianluca Scamacca. Inter Milan harus gigit jari dalam perburuan Gianluca Scamacca. Striker West Ham itu dilaporkan bakal pindah ke Atalanta dalam waktu dekat ini. Scamacca baru semusim bermain di Inggris bersama West Ham. Namun, striker berusia 24 tahun tersebut santer dikabarkan akan kembali ke Italia. Inter dilaporkan ingin mengamankan jasanya di musim panas 2023 ini. Nerazzurri bahkan sudah mengajukan tawaran sebesar 24 juta euro ditambah 4 juta sebagai bonus. Namun, Scamacca tidak akan pindah ke Giuseppe Meazza. Dia diberitakan akan bergabung dengan Atalanta pada bursa transfer musim panas ini. Joško Gvardiol resmi gabung Manchester City, jadi bek termahal kedua di dunia. Joško Gvardiol sudah resmi menjadi pemain Manchester City. The Citizens mengumumkan kepindahan sang bek dari RB Leipzig pada Sabtu, 5 Agustus 2023 sore waktu Indonesia Barat. Lewat laman resmi mereka, Manchester City mengumumkan bahwa Gvardiol menandatangani kontrak 5 tahun. Bek asal Kroasia itu akan berada di Etihad Stadium hingga 30 Juni 2028 mendatang. Manchester City tidak menyebutkan secara rinci berapa nilai transfer Gvardiol. Namun, BBC mengatakan kalau kepindahan Gvardiol memakan biaya 77 juta pounds. Gvardiol pun menjadi bek termahal kedua sepanjang masa setelah Harry Maguire. Sebelumnya Maguire bergabung dengan Manchester United seharga 80 juta pounds dari Leicester City pada 2019. Chelsea resmi boyong Robert Sanchez dari Brighton, Kepa tergusur lagi. Chelsea melanjutkan aktivitas transfer musim panas dengan sukses merampungkan proses perekrutan penjaga gawang Robert Sanchez dari sesama klub Premier League, Brighton pada Sabtu, 5 Agustus 2023 sore waktu Indonesia Barat. Lewat laman resmi mereka, Chelsea mengumumkan bahwa Robert Sanchez sepakat menaikkan kontrak berdurasi 7 tahun alias hingga 30 Juni 2030 mendatang. Meski tak disebutkan secara rinci, akan tetapi media-media Inggris menyebut Chelsea merekrut Sanchez dengan biaya transfer senilai 20 juta pound sterling plus biaya tambahan 5 juta pound sterling. Sementara itu, menarik dinanti bagaimana keputusan Pochettino terhadap Sanchez. Apakah ia bakal mampu menggusur Kepa dari pos kiper utama Chelsea di musim anyar ini? Kita nantikan bersama. Rekrut David Raya, Arsenal singkirkan Aaron Ramsdale. Paul Merson mengomentari rumor transfer David Raya ke Arsenal. Merson menilai mantan klubnya itu merekrut Raya sama dengan menyingkirkan Aaron Ramsdale. Arsenal punya Aaron Ramsdale di bawah mistar gawang. Kiper berusia 25 tahun itu kebobolan 43 gol dari 38 laga dalam ajang Premier League pada musim lalu. Meski begitu, Arsenal memutuskan untuk mendatangkan kiper baru pada musim panas ini. The Gunners mengincar kiper Brentford David Raya. Arsenal dilaporkan sudah melepas tawaran untuk merekrut Raya. The Gunners percaya diri bisa mendatangkan sang pemain ke Emirates Stadium. Merson menilai Ramsdale terlalu banyak melakukan kesalahan saat mengawal gawang Arsenal. Karena itu, Merson tidak heran kalau Mikel Arteta ingin mendatangkan Raya. Rasmus Højlund diragukan bisa buat perbedaan di MU. Mantan striker Tottenham Gary Lineker mengomentari transfer Rasmus Højlund ke Manchester United. Menurutnya, Højlund masih belum bisa membuat perbedaan untuk skuad Setan Merah. Manchester United tinggal selangkah lagi merampungkan kepindahan Højlund. Striker asal Denmark tersebut direkrut dari Atalanta. The Red Devils harus keluar uang yang tidak sedikit untuk menebus Højlund. Setan Merah kabarnya menebus Højlund dengan mahar 64 juta pounds plus tambahan potensial sebesar 8 juta pounds lagi. Højlund sendiri baru 1 musim bermain bersama Atalanta. Selama memperkuat dia mencatatkan total 10 gol dari 34 penampilan di seluruh ajang. Sah, Rasmus Højlund jadi pemain Manchester United. Rasmus Højlund resmi menjadi pemain Manchester United. Striker asal Denmark tersebut didatangkan Setan Merah dari Atalanta. Melalui website resmi mereka, Manchester United mengontrak Højlund selama 5 tahun. Pemain berusia 20 tahun itu akan membela Setan Merah hingga tahun 2028 mendatang. Tak hanya itu saja, Manchester United juga memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak Højlund selama 1 tahun atau hingga tahun 2029 mendatang. Manchester United tidak menyebutkan secara rinci berapa nilai transfer Højlund. Namun, BBC mengatakan kalau Højlund pindah ke Old Trafford dengan biaya 72 juta pounds. Højlund menjadi rekrutan ketiga Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023 ini.
Sebelumnya Setan Merah sudah berhasil mendatangkan Mason Mount dari Chelsea dan Andre Onana dari Inter Milan. Arsenal dijagokan juara Premier League 2023-2024. Gary Lineker menyebutkan siapa yang menurutnya akan memenangkan gelar juara Premier League 2023-2024. Mantan striker Barcelona itu menjagokan Arsenal yang bakal menjadi kampiun. Arsenal menjadi salah satu tim kejutan pada 2022-2023 kemarin. Tim asuhan Mikel Arteta tersebut mampu berada di puncak klasemen untuk jangka waktu yang cukup lama. Namun sayang, Arsenal kemudian gagal menjadi juara. Performa Bukayo Saka dan kolega menurun menjelang akhir musim sehingga disalip oleh Manchester City. Setelah gagal menjadi juara, Arsenal belanja besar pada bursa transfer musim panas ini. Mereka sudah mendatangkan Kai Havertz, Jurrien Timber dan Declan Rice. Lineker menjagokan Arsenal untuk meraih gelar Premier League 2023-2024. Menurutnya, kegagalan meraih gelar musim lalu akan memberikan pengalaman berharga buat tim asuhan Mikel Arteta. Peter Schmeichel bela Harry Maguire yang kerap dicengin fans Manchester United. Legenda Manchester United, Peter Schmeichel membela Harry Maguire yang sering dirundung fans Setan Merah. Ia tidak membenarkan perlakuan tersebut. Seperti diketahui, Harry Maguire kerap dibully di media sosial karena membuat kesalahan dalam sebuah laga. Teranyar, ia disorot karena dibentak kiper Manchester United, Andre Onana saat laga uji coba kontra Borussia Dortmund di Stadion Allegiant, Las Vegas, Amerika Serikat, Senin, 31 Juli 2023. Ketika itu, Harry Maguire salah melakukan passing yang mengakibatkan gawang Manchester United jadi terancam. Untungnya, Andre Onana sigap mengamankan bola. Di mata Peter Schmeichel, Harry Maguire adalah bek yang bagus. Namun, ia sedang mengalami masa sulit bersama Setan Merah. Ini alasan Erik ten Hag ngebet datangkan Rasmus Højlund ke MU. Manajer Manchester United Erik ten Hag buka suara mengenai alasannya mendatangkan Rasmus Højlund. Ia menyebut Højlund penyerang yang sangat dibutuhkan oleh Setan Merah. Nama Højlund sering dikaitkan dengan Manchester United sepanjang musim panas ini. Dia menjadi target utama Setan Merah untuk memperkuat lini depannya. Setelah melakukan negosiasi yang alot, Manchester United akhirnya bisa mendapatkan Højlund. Mereka merekrut Højlund dari Atalanta dengan tebusan sekitar 72 juta pounds. Penyerang asal Denmark itu bergabung ke Manchester United dengan kontrak sampai 2028 plus opsi tambahan setahun. Højlund juga sudah diperkenalkan di depan supporter di Old Trafford. Alasan kenapa Ten Hag mendatangkan Højlund ternyata cukup sederhana. Menurutnya, Højlund merupakan penyerang yang dibutuhkan oleh timnya. Apakah saga penjualan Manchester United berakhir? Sheikh Jassim yakin kalahkan Sir Jim Ratcliffe dengan penawaran 6 miliar pound. Sheikh Jassim sangat percaya diri bahwa ia memenangkan pembelian Man United, dan semuanya akan dituntaskan November. Saga panjang penjualan Manchester United akan segera menemui hasil, dengan pengusaha asal Qatar, Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani, menjadi yang terdepan dalam pembelian ini. Perkembangan ini muncul setelah tuduhan bahwa pemilik saat ini, keluarga Glazer, lambat dalam negosiasi terkait penjualan klub. Beberapa pekan terakhir telah terjadi kemajuan signifikan dalam diskusi, dengan potensi penjualan 6 miliar pound sekarang semakin dekat, menurut The Sun. Laporan lebih lanjut mengklaim bahwa Setan Merah berharap untuk menyelesaikan kesepakatan pada November. Tawaran Sheikh Jassim menawarkan jalan yang lebih mudah menuju kepemilikan, berpotensi menghindari masalah yang dihadapi oleh saingan utama, Sir Jim Ratcliffe. Selain itu, ada beberapa pihak lain yang berkepentingan dalam hal ini, termasuk perusahaan investasi AS Carlyle, Elliott Management, dan Ares Management Corporation, masing-masing berlomba untuk mengakuisisi saham minoritas di klub tersebut. Namun, tawaran Sheikh Jassim memiliki keuntungan yang signifikan, karena diyakini semakin percaya diri mengamankan akuisisi klub tersebut. Di luar pergumulan pengambil alihan yang sedang berlangsung, ada spekulasi bahwa keluarga Glazer mungkin masih mempertimbangkan investasi eksternal sembari mempertahankan posisi mereka di Old Trafford. Berbagai perusahaan Amerika dilaporkan telah menunjukkan minat untuk membeli saham minoritas di klub tersebut, menunjukkan potensi perubahan lanskap kepemilikan.
Kesepakatan batal, Dusan Vlahovic lebih pilih bertahan di Juventus daripada pindah ke Chelsea sebagai bagian dari transfer Romelu Lukaku. Vlahovic dilaporkan lebih memilih untuk bertahan di Juventus daripada gabung Chelsea sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran untuk Lukaku. Dusan Vlahovic dilaporkan menjadi target transfer Chelsea. Rumor di Italia menyebutkan bahwa Juventus sedang mempertimbangkan untuk menukar pemain internasional Serbia itu dengan penyerang Toulouse, Romelu Lukaku dan sejumlah uang. Namun, La Gazzetta dello Sport menyatakan mantan bintang Fiorentina tersebut senang untuk tetap tinggal di Turin. Laporan tersebut menambahkan Vlahovic, yang diketahui lebih memilih pindah ke Paris Saint-Germain jika dia benar-benar pergi, tidak meminta transfer. Ia sadar akan hal itu, dan tak akan menentang untuk mencari tempat yang baru. Vlahovic gabung Juventus seharga 58 juta pound ditambah 8 juta pound sebagai tambahan, pada Januari 2022, dengan reputasi sebagai salah satu striker muda terbaik di Eropa. Namun, ia hanya mencetak 23 gol dalam 63 pertandingan untuk Juventus, yang secara kebetulan, tetap tertarik pada Lukaku, tetapi kedatangan pemain Belgia itu akan tergantung pada pesepak bola Serbia tersebut pergi atau menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran. Jika Vlahovic benar-benar keluar dari Juventus, itu tidak akan terjadi dengan harga murah karena kontraknya akan berakhir pada musim panas 2026, tahun yang sama dengan berakhirnya kontrak Lukaku di Chelsea. Pemain berusia 30 tahun itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Inter Milan setelah dianggap tidak memenuhi persyaratan berseragam Toulouse. Terlepas dari semua spekulasi yang beredar mengenai Lukaku, Vlahovic dikabarkan sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan pembuka Juventus musim 2023-24 melawan Udinese pada 20 Agustus mendatang.